Diari Halim. Discover your Islam with Halim Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih bersama Ustadz Imam Syuhada dalam program Diari Halim Discover Your Islam with Halim Quran. Nah, kali ini ada episode yang sedikit menarik sih, yaitu dengan tema ketika kita tidak seiman, Ustadz. Masya Allah. Aduh, agak sensitif tapi perlu kita bahas tentunya, Ustadz, terkait ini. Karena tentunya kita juga kan berteman, terus kemudian kita bersosialisasi bukan hanya dengan orang-orang yang muslim gitu kan, Ustadz. Dan juga ada juga orang-orang non-muslim dan sebagainya, yang tentunya kita harus tetap menjaga sikap kepada mereka gitu kan, Ustadz. Nah, terkait tema ini kan bentuk toleransi ya, Ustadz ya. Kadang lagi rame-ramenya juga nih kemarin-kemarin kan ketika ada yang bilang ini toleran, ini intoleran gitu kan. Sebetulnya gimana sih sikap kita, Ustadz, terhadap sahabat-sahabat kita atau teman-teman kita yang memang tidak seiman dengan kita terkait beberapa aspek-aspek kehidupan mereka dan kehidupan kita, Ustadz. Terkait dalam ibadah, terus kegiatan sehari-hari dan sebagainya. Barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Segala puji bagi Allah tabaraka wa taala yang memberikan nikmat berharga kepada kita berupa hidayah Islam dan iman. Ini nikmat yang luar biasa, nikmat yang betul-betul berharga. Sampai detik ini kita masih bisa mengenal Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah. Dan kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar kita diwafatkan di atas iman dan Islam, istiqomah sampai ke Jannah Firdaus. Allahumma amin. Amin. Berbicara tentang perbedaan dengan sebagian teman atau kawan atau bahkan keluarga mungkin ya. Mungkin ada sebagian keluarga yang ternyata kita ini tidak seiman. Beda agama, beda iman, beda kepercayaan. Bagaimana kita harus bersikap kepada mereka? Sebetulnya simpel saja, Kang Yusuf, barakallahu fikum, dan teman-teman di Diari Halim, hafidhakumullah. Kalau urusannya ibadah, kita jangan bekerja sama. Tetapi kalau urusannya muamalah yang tidak melanggar syariat Islam, maka silahkan bekerja sama. Maka Al-Maidah ayat ke-3 ini perlu kita pegang. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah untuk kebaikan dan ketakwaan kepada Allah, dan jangan tolong menolong untuk dosa dan pelanggaran syariat atau permusuhan. Ini berlaku untuk siapapun ya. Termasuk ketika kita berinteraksi dengan orang-orang yang tidak seiman atau yang beda agama gitu. Silakan kerjasama untuk hal yang baik, yang tidak melanggar syariat Allah dan Rasulnya, tapi jangan bekerja sama untuk hal yang melanggar syariat. Dan kita sebagai orang Islam, sebagai orang yang beriman, kita sebagai ahli tauhid, ahli sunnah wal jamaah, bahkan dituntut untuk memberikan rahmat, kebaikan kepada siapapun orang-orang di antara kita, ya, untuk alam semesta ini. Makanya kan salah satu hikmah diutusnya Nabi Muhammad adalah rahmat untuk alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami, kata Allah, mengutus wahai Muhammad kecuali agar menjadi rahmat untuk alam semesta. Maka kita sebagai umat Islam, sebagai hamba Allah, sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dituntut untuk menjadi ahlur rahmah. Yang menebarkan kasih sayang, menyebarkan kebaikan, menyebarkan rahmat, ya. Bagaimana caranya? Banyak ya cara bisa kita lakukan. Sampai Rasulullah juga berpesan kepada umatnya, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihanilah, sayangilah, rahmatilah oleh kalian siapa saja yang ada di atas muka bumi. Niscaya Allah yang ada di langit akan mengasihi kalian, menyayangi kalian, merahmati kalian. Sampai seperti itu. Jadi Allah akan merahmati orang-orang yang berkasih sayang. Dan ini kita lakukan tidak hanya kepada
teman-teman yang seiman, bahkan kepada yang tidak seiman, ya katakanlah non muslim, non mukmin, tetap kita memberikan rahmat selama tidak membantu mereka dalam melakukan pelanggaran syariat. Jadi kita jangan membantu kekufuran mereka, kesyirikan mereka, ibadah-ibadah batil mereka, itu jangan kita bantu mereka. Tetapi secara hukum asal kita berbuat baik kepada siapapun termasuk non muslim, non mukmin yang tidak seiman dengan kita berbuat baik selama itu tidak membantu kekufuran dan mereka, kesyirikan mereka. Barakallahu fikum. Nah, Ustaz, banyak sih di antara kita mungkin ya yang berkata ya termasuk yang tadi ya toleransi ataupun intoleran. Terkait toleransi ini batasannya seperti apa sih Ustaz? Ya. Maksudnya antara bukan hanya sekedar agama ya Ustaz ya. Ya. Tapi secara manusiawinya gitu seperti apa kira-kira? Barakallahu fikum. Kita sebagai manusia apalagi muslim, mukmin diberikan karakter yang mulia. Di mana kita harus banyak-banyak menebar kebaikan dan perbaikan. Makanya kata Nabi SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik itu adalah yang paling banyak menebar manfaat untuk manusia lainnya, kan gitu. Makanya konsep kita adalah urusan dunia, sekalipun di hadapan kita itu orang non muslim yang tak seiman dengan kita, tetap kita berikan kebaikan kepada dia. Selama dia tidak mengganggu kita dan tidak mengganggu agama kita. Tapi kalau orang non muslim ini, orang kafir ini yang tak seiman dengan kita ini, dia mengganggu agama kita, menghinakan agama kita, bahkan mengganggu jiwa raga kita, kita jangan diam. Lawan ya. Kita harus melakukan perlawanan demi menjaga dan membela kemuliaan agama Islam kita. Tapi kalau dia baik-baik saja, aman-aman saja di dekat kita, tidak bikin ulah, kita harus lebih baik kepada dia. Kita lebih baik kepada dia. Adapun dalam urusan ibadah dan agama dia, nah di sini kita jangan ikut campur. Makanya turunlah ayat atau surat Al-Kafirun. Kayak Yusuf masih hafal Al-Kafirun? Insyaallah hafal. Harus hafal. Harus hafal Ustaz itu. Qul ya ayyuhal kafirun. Wahai orang-orang kafir. Ini sebagai edukasi dan juga wawasan untuk mereka-mereka yang tidak mau menerima hidayah Islam. Orang-orang kafir harus memahami bahwa kita ini punya prinsip. Singkatnya apa prinsipnya? Lakum dinukum waliyadin. Itu kan kesimpulan dari prinsip di surah Al-Kafirun. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Artinya, untuk urusan agama, untuk urusan ibadah, maaf, walaupun kita BFF, ya temenan lah ya. Walaupun kita tetangga, walaupun kita keluarga, walaupun kita saudara secara nasab ya. Maaf, untuk urusan agama dan ibadah kita tidak bisa campur baur. Kita nggak bisa berbarengan. Lakum dinukum waliyadin. Ibadah kalian, agama kalian tidak akan kami campuri dengan ritual ibadah kami. Begitupun dengan ibadah kami, agama kami, prinsip kami dalam beragama jangan dicampuri dengan ritual dan keyakinan agama kalian. Jadi seperti itu, simpel sebetulnya. Untuk ibadah dan agama ya masing-masing, jangan saling merusak, jangan saling mengganggu. Tetapi untuk dunia silakan ta'awun, tolong menolong, kerjasama dalam hal kebaikan dan tidak melanggar syariat. Ya, barakallahu fikum. Bahkan kalau kita lihat kehidupan Rasulullah Muhammad SAW, itu beliau orang yang paling baik kepada sesama ya, yang beriman ataupun yang tidak seiman. Itu akhlak Nabi, itu betul-betul akhlak Al-Quran. Mungkin antum Kang Yusuf masih ingat kisah yang dari kecil kita sudah mendengar kisah ini. Rasulullah itu suka lewat ke salah satu rumah orang Yahudi. Iya, betul. Dan orang Yahudi ini sangat benci kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan setiap Nabi lewat pasti diludahi. Ya kan? Nabi lewat diludahi. Besoknya Nabi lewat diludahi. Besoknya terus seperti itu. Lewat diludahi. Suatu hari orang kafir yang suka meludahi Nabi ini tidak ada. Gak kelihatan. Nabi bertanya-tanya, aina fulan, kemana si fulan? Ternyata dicari informasi fulan ini sakit. Nah, subhanallah,
Nabi Muhammad lah yang pertama kali menjenguk Masya Allah. orang kafir itu yang sedang sakit. Masya Allah. Nabi Muhammad yang paling pertama menjenguk, dan padahal Nabi Muhammad setiap harinya, hampir setiap harinya diludahi kalau lewat depan orang tersebut. Lihat bagaimana Nabi mengajarkan kepada kita untuk menjadi rahmat di alam semesta. Betul, betul. Makanya konsep sebagai seorang muslim itu, kita diajarkan oleh Nabi Muhammad untuk membalas air tuba dengan air susu. Kita harus giat membalas keburukan orang dengan kebaikan, bukan dibalas keburukan lagi. Walaupun kitanya sendiri kadang suka kesel gitu Ustaz. Ya, kesal ada boleh, betul. marah ada boleh. Tapi ingat, keburukan, apalagi kejahilan, bisa jadi mereka kan melakukannya karena jahil, karena bodoh, karena tidak tahu ilmu, karena belum dapat hidayah. Maka hendaknya dibalas dengan kebaikan. Ingat kisah Rasulullah dakwah ke Taif? Oh iya, ya sempat Beliau diusir oleh Bani Thaqif, ya, penduduk Taif. Sampai anak-anak kecil di Taif itu diajak untuk melempari Rasulullah dengan bebatuan. Nabi terluka, Nabi berdarah. Dan ketika ada malaikat menjaga gunung menawarkan, "Ya Rasulullah, ya Muhammad, izinkan aku untuk menimpakan gunung itu kepada mereka sebagai hukuman karena mereka menolak dakwah tauhid, menolak Islam." Tapi apa kata Rasulullah? Lah, tidak perlu. Wa arju ilallah, dan aku berharap kepada Allah, an yukhrija min aslabihim qauman ya'buduna Allah wa la yusyrikuna bihi syai'a. Justru aku meminta, berharap kepada Allah agar Allah mengeluarkan atau melahirkan dari tulang punggung mereka, dari tulang sulbi mereka, kaum atau keturunan yang nantinya beribadah kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan kepada Allah dengan sesuatu apapun. Masya Allah. Makanya sekarang kan Taif terkenal dalam sejarah sebagai kota ulama. Terbukti Ustaz. Terbukti. Bahkan di Saudi Arabia, di Timur Tengah, Taif ini termasuk kota yang subur. Masya Allah. Padahal di gurun pasir, di gunung batu, hijau-hijauan tumbuh. Jadi ulamanya banyak lahir, kemudian buah-buahannya juga banyak tumbuh. Kota Taif ya diberkahi. Berkah. Dan Taif juga termasuk salah satu kota yang diisyaratkan dalam Al-Quran. Ada ayatnya, ya, seperti itu. Bahkan dalam satu kesempatan yang lain, ketika Nabi dijahati, ya, bahkan sampai luka-luka, ya, diserang oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, Nabi tidak mendoakan kebinasaan untuk mereka, tetapi Nabi mendoakan hidayah dan ampunan bagi mereka. Sampai Nabi mengatakan, Allahumma gfir lahum fa innahum qaumun la ya'lamun. Ya Allah, ampuni kesalahan mereka di dunia. Karena mereka orang yang tidak tahu. Jadi kafir atau non muslim yang masih hidup itu boleh kita doakan kebaikan. Didoakan hidayah, didoakan ampunan. Karena doa ampunan ini bisa jadi jembatan hidayah juga kan. Betul. Didoakan sehat, didoakan rezekinya mudah, melimpah, didoakan berbagai macam kebaikan. Selama dia masih hidup boleh. Yang tidak boleh adalah kalau sudah meninggal dunia. Kafir mati dengan kekufurannya, musyrik mati dengan kesyirikannya, maka tidak boleh kita doakan apapun. Tapi kalau masih hidup, ayo doakan kebaikan bagi mereka. Karena Nabi mengajarkan demikian, sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada kisah yang lebih menarik lagi. Jadi biasa di sudut pasar Madinah itu, Nabi menyuapi seorang jompo, orang Yahudi. Karena ketika itu kan orang-orang Yahudi itu mendoktrin kaumnya untuk benci kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Muhammad dituduh yang macam-macam. Disebut orang jahat lah, penyihir lah, kan gitu. Disebut orang yang zalim, macam-macam ya, caci makian. Dan itu dari telinga ke telinga di antara orang-orang kafir, musyrikin itu sampai. Termasuk sampai pula caci maki terhadap Nabi Muhammad ini di telinga jompo seorang Yahudi ini. Namun ternyata hampir setiap hari Rasulullah itu datang ke sudut pasar kota Madinah menyuapi orang Yahudi yang sudah tua renta ini, yang kalau nggak salah dia buta juga matanya, disuapi oleh Rasulullah. Setiap disuapi dia bicara, ya kalau bahasa kita mah sambil ngobrol gitu. Gitu. Ternyata omongannya yang keluar dari mulut orang tua ini, dia ikut-ikutan mencela Muhammad. Karena dia tidak tahu yang menyuapi itu adalah Nabi Muhammad. Jadi setiap disuapi oleh Nabi Muhammad,
karena tidak bisa melihat wajahnya, ya, hanya merasakan suapan dari tangan seseorang. Dia sambil disuapi sambil mengatakan, hati-hati dengan Muhammad. Muhammad orang jahat. Muhammad itu penyihir. Muhammad itu bla bla bla. Pokoknya negatif semua gitu. Tapi Nabi tetap menyuapi orang tua tersebut. Sampai suatu hari orang tua tersebut merasakan ada yang beda. Dia merasakan perbedaan dari tangan yang menyuapi makanan ke mulutnya. Sampai dia bertanya, "Kamu siapa?" "Kamu bukan orang yang biasa menyuapi makanan untukku." Iya. Dijawablah, "Ana Abu Bakar. Aku adalah Abu Bakar As-Siddiq. Adapun yang biasa menyuapimu, wahai orang tua, sudah tiada." Ternyata Nabi Muhammad sudah wafat, sallallahu alaihi wasallam. Namun kebiasaan baik Nabi Muhammad dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kaget ya orang tua ini. Ternyata yang selama ini dia caci maki, ya, dia tuduh macam-macam, selama ini menyuapkan makanan ke mulutnya hampir setiap hari. Lihat bagaimana akhlak Rasulullah begitu mulia walaupun kepada orang yang tak seiman. Jadi selama mereka tidak memerangi kita, maka kita pun tidak membalas peperangan. Kalau mereka baik kepada kita, kita harus lebih baik kepada mereka. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Terharu banget Ustaz dengan cerita ini, Masya Allah. Sosok Nabi aja bisa sampai seperti itu ya. Masya Allah. Saking baiknya gitu, apalagi. Masa sih kita enggak gitu kan? Seharusnya kita bisa gitu kan Ustaz. Cuman mungkin kalau kondisinya saya seperti itu, wah marah kayaknya. Nah, itulah makanya Rasulullah itu kata Aisyah, akhlaknya adalah Al-Quran. Betul. Maka kita tidak bisa jauh-jauh dari Al-Quran. Betul, betul. Akhlak hamba yang soleh itu ada di sini Al-Quran dan disempurnakan dengan sunnah nabawiyah. Barakallahu fikum. Baik Ustaz, ada yang sedikit agak menyinggung sih terkait perayaan agama lain ataupun apapun itulah bentuknya, katakanlah seperti itu. Itu bagaimana cara kita menyikapinya dengan baik dan tidak sampai ada perdebatan sampai jauh gitu, sampai orang-orang itu sampai mengungkit-ungkit dan sebagainya gitu. Ya, barakallahu fikum. Prinsipnya tadi kan, lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Kalau tidak ada aroma agama dan ibadah di luar Islam, silakan di situ kita berbuat kebaikan. Betul, betul. Kita membantu, kita menolong. Ada tetangga kita kafir, sakit, kita jenguk. Ada tetangga kita butuh diantar ke rumah sakit, kita antar. Ada yang perlu makan, kita kasih makanan, kan seperti itu. Tapi kalau sudah ada aroma ibadah dan agama mereka, ada kekufuran jelas, ada kesyirikan jelas, maka kita jangan ikut-ikutan. Tapi kita menghargai ya, mempersilahkan gitu kan ya. Kalau bahasanya menghargai, tidak menghargai. Iya, betul. Kita tidak menghargai. Tapi kalau kita membiarkan, ya kita biarkan. Biarkan saja ya. Karena masing-masing nanti di akhirat akan bertanggung jawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Yang melakukan amal soleh, siap tanggung jawab dengan amal solehnya. Yang melakukan kekufuran, apalagi kekufuran ya, harus siap bertanggung jawab dengan kekufurannya. Kalau kita bisa menyampaikan dakwah dan mengajak mereka ke jalan yang benar, kita lakukan dakwah. Misalkan ini yang melakukan perayaan di luar Islam, yang melakukan kekufuran, kesyirikan, dia ini teman kita, sahabat itu. Ya, sahabat atau tetangga dekat atau keluarga kita, yang kalau kita ngomong apapun ya enak lah gitu. Silakan diskusi ilmiah. Karena saya pribadi pernah bertemu dengan bisa dikatakan teman ya, tapi tak seiman. Namun ketika diajak diskusi, bicara masalah agama, mereka open minded dan mereka bisa menerima. Walaupun nanti pada akhirnya ya masing-masing gitu. Betul. Tapi minimal kita kan berusaha untuk mendakwahi, menyampaikan bahwa kenapa Allah itu esa, kenapa Tuhan itu esa, kenapa harus ibadah kepada Allah, kenapa harus ikut Nabi Muhammad. Nah, kita sampaikan dakwah. Jadi kita membiarkan mereka untuk melakukan apa yang mereka yakini tanpa kita mengganggu mereka, ya. Namun jika ada kesempatan untuk mendakwahi mereka, lakukan. Kalau tidak mampu atau belum mampu mendakwahi mereka, lebih baik kita pergi. Seperti itu. Jangan juga diam di dekat situ. Jangan juga kita menjaga kegiatan mereka gitu. Karena khawatir ketika azab datang kita terbawa gitu. Makanya
salah satu hal yang harus kita gencarkan untuk kita menolak bala adalah kita harus lebih giat amar ma'ruf nahyu munkar gitu. Jadi prinsipnya kalau kita bisa mendakwahi dan menasihati, lakukan. Kalau tidak bisa, lebih baik pergi. Mengamankan diri itu lebih penting. Ya, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Baik, Ustadz, ada sedikit sih mungkin pertanyaan terkait bahasa sih mungkin ini perbedaan bahasa aja antara non muslim dan kafir. Kadang kan ada beberapa orang yang teman-teman kita yang memang non muslim, mereka gak enak dipanggil kafir, begitupun sebaliknya gitu ya. Itu pengertian kafir sendiri menurut Al-Quran seperti apa Ustaz? Menurut bahasa? Barakallahu fikum. Supaya lebih jelas ya. Kafir itu kan maknanya adalah orang yang dia mengingkari atau menolak sesuatu yang harus diterima dan diyakini. Kenapa orang-orang yang menolak Islam disebut kafir? Karena mereka mengingkari, mengkufuri, kan gitu. Kafara sendiri artinya adalah menutup. Menutup ya. Iya. Maksudnya kenapa disebut kafir? Karena dia menutup kebenaran yang ada, menutup kebenaran yang harus diterima, menutup kebenaran yang harus diikuti, kan gitu. Dan ini sudah menjadi bahasa dalam wahyu ilahi. Siapa yang menolak Allah Azza wa Jalla sebagai Tuhan satu-satunya, maka dia kafir. Siapa yang menolak Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul terakhir yang diutus oleh Allah di atas muka bumi, maka dia kafir. Siapa yang menolak dengan Al-Quranul Karim, ya, tidak mau menerima Al-Quranul Karim sebagai kitab suci yang berlaku satu-satunya di akhir zaman, maka dia kafir. Jadi tidak bisa kita merubah bahasa atau istilah lafaz kafir ini dengan bahasa yang lain. Sudah seperti itu wahyu ilahinya. Yang kalau ada pihak yang tidak terima disebut kafir, solusinya hanya satu. Ayo masuk Islam. Ayo beriman. Ayo ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yakini Allah Tuhan satu-satunya, yakini Nabi Muhammad Nabi terakhir, yakini Al-Qur'an kitab suci terakhir, maka dia tidak boleh disebut kafir, kan gitu. Dan kami rasa masalah lafaz atau istilah ini jangan terlalu dibesar-besarkan. Betul. Karena hampir setiap agama itu memiliki istilah yang diberikan kepada mereka yang di luar agamanya. Contoh misalkan teman-teman dari kalangan Nasrani, mereka mengatakan selain Nasrani itu apa itu? Domba tersesat. Domba tersesat, kan gitu. Yahudi pun punya istilah untuk orang di luar agama Yahudi. Termasuk mungkin agama-agama yang lainnya, ya, Majusinya atau mungkin Konghucu dan seterusnya. Mereka punya istilah masing-masing, kan gitu. Nah, dalam Islam istilahnya seperti itu. Yang ikut agama Islam disebut muslim atau muslimah. Yang tidak mau beragama Islam disebut kafir atau kafirah. Seperti itulah ya istilah dalam wahyu ilahi, dan karena ini bentuknya wahyu ilahi, maka kita tidak bisa mengubah seenaknya. Seperti itu, barakallahu fikum. Dan jangan dianggap bahwa ketika kita menyebut hey kafir, dia kafir, mereka kafir, berarti kita ini menganggap dia ini pelaku kriminalitas gitu. Enggak gitu. Dia mungkin orang-orang yang baik secara SKCK gitu kan. Orang yang baik secara laporan polisi, tapi dia tetap kafir. Kenapa? Karena tadi menolak kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi jangan terlalu baper lah. Iya. Gitu. Karena memang udah benar-benar paling lembut sih bahasa itu ya Ustaz ya. Itu sangat lembut. Sangat lembut ya. Sangat lembut. Hanya disebut kafir orang yang ingkar. Ingkar aja kan. Orang yang menutup kebenaran gitu. Berbeda dengan mereka orang-orang musyrikin atau kafirin yang menuduh Rasulullah dengan bahasa yang negatif, dengan bahasa caci makian. Nabi disebut majnun, orang gila. Nabi disebut sahir, penyihir. Kalau bahasa kita dukun. Ini kan jelas bahasa-bahasa yang negatif gitu kan. Betul. Kita hanya menyebut mereka apa? Kafir gitu. Tapi itu keras Ustaz. Ya mungkin kita bicaranya agak lembut aja kan. Iya. Bukan kafir tapi kafir. Insyaallah. Ya, kita nggak bisa merubah wahyu ilahi seenaknya, tidak bisa. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Jadi memang ya itu hanya sedikit pembahasan aja sih, harus saja perbedaan aja. Yang mudah-mudahan semuanya juga mengerti gitu kan terkait itu. Karena kan ada aja sih beberapa oknum mungkin yang memang tidak terima. Tapi insyaallah sih
ketika kita menjelaskan dengan baik, insya Allah mereka pun menerima ya Ustaz. Dan kalau harus diganti dengan istilah non muslim atau non mukmin, nanti akan rancu, gitu, akan rancu. Padahal antara non muslim dengan kafir tidak ada bedanya. Betul. Antara non mukmin dengan kafir tidak ada bedanya. Cuma nanti kalau harus dipaksakan, jangan pakai bahasa kafir, pakai saja non muslim. Semua harus diganti dengan non. Nanti rancu ke sananya. Kan seperti itu. Agama yang lain misalkan disebut non Islam. Non muslim jadi non Islam. Apa lagi? Ini haram, jangan disebut haram, non haram. Non halal. Non halal ya. Kan jadi aneh bahasanya, ya kan? Ya, non halal. Ini jangan disebut terlarang, tapi non boleh. Kira-kira gimana tuh kalau semua harus diganti dengan bahasa non? Non halal, non boleh, non macam-macam gitu ya. Jadi terimalah aturan Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya sebagaimana datangnya, karena itulah jalan keselamatan. Adapun jika orang tidak mau terima dan tidak setuju, bukan tugas kita untuk membuat orang setuju dengan apa yang kita pegang. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ridwan nas ghayatun la tudrak. Keriduan manusia kepada kita itu tujuan yang mustahil untuk dicapai. Wa ridallah ghayatun la tudrak. Sedangkan ridha Allah itu tujuan yang tidak boleh ditinggalkan. Fa adrik ma la yutrak watruk ma la yudrak. Maka kejarlah apa yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu ridha Allah, dan tinggalkan apa-apa yang tidak mungkin dicapai, yaitu ridha manusia. Mungkin ini juga pas ya kita sampaikan sebagai nasihat kepada orang-orang yang menolak istilah kafir atau penggunaan kata kafir. Betul. Jadi jangan hanya gara-gara tapi teman-teman nggak terima, tapi keluarga nggak terima. Ingat, yang kita kejar ridha manusia atau ridha Allah. Kalau kita mengejar ridha Allah, selama kita on the track di atas jalan kebenaran, ayo lanjutkan. Gunakan istilah-istilah wahyu ilahi, istilah-istilah syar'i dalam Quran dan hadis nabawi. Jangan takut dan jangan berhenti. Ya, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Ya, mudah-mudahan lah, insyaallah ya kita walaupun kita mungkin punya sahabat yang tidak seiman, tetap kita berbuat baik dan menyampaikan segala sesuatunya dengan kebaikan. Betul. Selama itu dalam koridor yang tidak keluar dari batas-batasnya. Iya, selama tidak mencampuri dan tidak merusak akidah, agama dan ibadah kita. Betul. Barakallahu fikum. Terima kasih Ustadz atas nasihatnya juga. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semakin terbuka dan semakin bisa menerima setiap perbedaan Ustadz. Barakallahu fikum. Terima kasih atas sahabat Halim yang senantiasa menonton program Diari Halim. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diari Halim. Discover your Islam with Halim Quran.